Terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana di? Wakil ketua VB juga 2 juta. 2.500.000. Jadi begini, terkait persoalan yang menjadi objek pembicaraan kita itu, tentu yang pertama menuju hari H saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini kawan-kawan, ini jadi gini kawan-kawan, langsung. Maka dari itu, terkait uang itu memang saya terima. Berapa? 20%. Kemana distribusinya? Sebutin orang-orangnya. Saya memakai buat Diam dulu. Diam dulu. Diam dulu. saya memakai buat mokom 500 tambahan buat mokom, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya sekitar 200, dan satu udah bagi-bagi sama senior belum di kampus. Dan kawan-kawan dari FEB juga. Siapa namanya? Puji sama Raffi. Nah itu sebagai bentuk kemudian itu. Nah itu kes sama Raffi dan Mubarak. Itu jadi 20 dari 20 tersebut saya membagikan kepada 2 senior. Siapa namanya? Dengan masing-masing 2.500, 2 senior, yaitu Bang Emon sama Bang Safa. Nah, jadi sisanya saya kasih sama ketua BEM FEB Puji. Berapa? 2.000. 2 juta? Dan wakil 2 juta gitu. wakil ketua VB juga 2 juta. 2.500.000. Begitu banyak keluarga, begitu banyak masyarakat yang punya ikatan sejarah panjang dengan Parmusi. Karena Parmusi ini bukan sesuatu yang baru dan harus selalu diingatkan, ini persaudaraan muslimin Indonesia. Ini harus menjangkau semua. Kalau disebut bahwa umat Islam di Indonesia itu 86%, maka jangan dibagi-bagi lagi. Terlalu sering 86% ini kita bagi-bagi, lalu kita potong-potong. Akhirnya tinggal 10, 15, 20, 30%. Ini 86 ini semuanya. Parmusi harus bisa menjadi simpul persaudaraan itu semua. Jangkau semua. 86 ini dijangkau semua. Jangan kita ikut-ikutan dengan analis sosiologis. Analis sosiologis itu memang untuk kebutuhan analisa, mereka melakukan kategorisasi. Sama kalau ahli ilmu sosial datang ke ruangan ini, maka dia akan menganalisa yang PC putih berapa persen, yang PC hitam berapa persen, yang sorban berapa persen. Untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan analisa dibagi. Nanti terlihat ini distribusi meja berdasarkan warna peci gitu. Lalu nanti distribusi meja berdasarkan warna hijabnya, warna kerudungnya. Bapak Ibu sekalian, biarlah itu urusan para analis ilmu sosial. Bagian Parmusi menjaga keutuhan dari seluruh umat Islam di Indonesia. Apalagi sekarang dipimpin Bang Usama. Bang Usama Hisam ini, selain beliau adalah, kita dengar tadi beliau berbicara tadi sama Pak Prof Fanani juga kita sampaikan, ini ungkapan dari hati, ungkapan orang ikhlas. Insya Allah Bang Usama ini bisa jangkau ke kanan kiri karena beliau itu seorang entrepreneur. Kita jangan artikan entrepreneur sebagai pengusaha rupiah. Entrepreneur itu ada social entrepreneur, ada policy entrepreneur, ada political entrepreneur, dan ada business entrepreneur. Seseorang yang mampu mengubah kesempitan menjadi kesempatan, itu adalah seorang entrepreneur. Dia adalah entrepreneur.
Jadi kalau dalam situasi kesempitan jadi kesempatan, itu entrepreneur. Kalau yang punya kesempatan jadi kesempitan, nah itu orang cemberut terus Pak itu. Itu nggak ada kesempatan itu. Kesempatan saja dipandang sebagai kesempitan. Tapi kalau yang bisa memandang kesempitan ini adalah seorang entrepreneur. Nah, menjangkau semua, dan insya Allah ini kemudian sesuai dengan ikhtiar awalnya. Menjadi, kalau lihat sejarahnya, Miai dari dulu, dan kemudian menjadi rumah bagi semuanya. Kan begitu, bukan kira-kiranya kalau kita ingat proses perjalanannya. Ini juga penting barangkali Parmusi untuk kembali mengungkapkan sejarah perjalanan perjuangan umat Islam di Indonesia, supaya kita tahu. Seringkali kita paham sirah Rasul tapi tidak paham sejarah perjuangan umat Islam di Indonesia. Padahal ini menggambarkan betapa perjuangan di tempat ini, di tanah ini luar biasa. Jadi itu sebuah harapan untuk Parmusi. Dan tadi disampaikan tentang niatan untuk membangun desa madani. Kalau boleh Bang Usama, usul desa madani dan juga kampung madani, Bang. Kenapa kampung madani? Begini, sejak tahun 2009 lebih banyak orang tinggal di kota daripada di desa di Indonesia. 2009 itu pergeserannya. Oke. Dan diperkirakan di tahun 2050 di Indonesia 75% penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Pedesaan jumlah penduduknya berkurang. Yang penuh adalah di perkotaan. Di seluruh dunia diperkirakan tren yang sama itu terjadi, bahkan mungkin lebih awal. Karena itu makin hari kawasan kota menjadi makin penting, dan di kawasan kota inilah interaksi makin intensif. Di kawasan kota inilah kita ketemu problematika. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik sekali teman-teman ya, kalau kita melihat bagaimana mahasiswa yang beberapa waktu lalu itu bertemu dengan Gibran ya, pada saat demo mahasiswa menuntut pemerintah teman-teman ya, terkait dengan isu BBM naik, dolar naik ya, dan sebagainya. Nah, itulah kenapa kalau kita melihat kan bagaimana kualitas seorang mahasiswa yang sangat mencurigakan ya beberapa waktu lalu ketika diwawancarai media teman-teman, dan ini viral kan di mana-mana teman-teman. Dan kalau kita melihat per hari ini teman-teman, malah mahasiswa tersebut malah interogasi ya oleh para mahasiswa lainnya, dan benar bahwa ia pun mengaku telah menerima sejumlah uang dari oknum. Ini kan membuat kita semakin galing-galing kepala teman-teman. Mahasiswa yang bertemu Gibran, ternyata ini sangat kacau sih ya. Bagaimana ia mengaku menerima 20% ya dari sekian ratus juta teman-teman. Ini kan sangat-sangat membuat kita geleng kepala teman-teman. Sekelas mahasiswa yang kita bilang tulang punggung negara lah ya, generasi ya, emas Indonesia teman-teman. Ternyata kualitasnya seperti itu ya. Dan kalau kita melihat ya apa yang dilakukan mahasiswa ini ya tentu ya sangat memalukan kalau kita lihat ya teman-teman. Dan apalagi pada saat Gibran kemudian bertemu dengan para mahasiswa tersebut ya, ini kan memalukan juga ya. Ya saya rasa pasti Gibran mendengar berita ini ya teman-teman ya, bagaimana seorang mahasiswa tersebut akhirnya kan dipersekusi, diadili oleh mahasiswa lainnya ya. Ini mencoreng nama mahasiswa sebenarnya, apalagi kepengurusannya di BEM teman-teman. Ini beda kelas dengan Tio Ardianto misalnya ya, Tio yang mempunyai kualitas yang sangat oke ya kan, public speakingnya bagus ya. Ini betul-betul mahasiswa, aktivis mahasiswa ya, seperti Tio. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.